Video ini saya akan menyampaikan atau memberikan sharing mengenai bagaimana actionnya bisa dijalankan. Karena yang membuat berhasil itu bukan konsep, tetapi bagaimana konsep, ide dijadikan action. Dan kita betul-betul lakukan actionnya. Nah, itu yang akan membuat lebih berhasil. Nah, tentunya saya ada beberapa tips ya untuk time management. Nah, di dalam time management ini tentunya kalau orang bilang time management sih simple lah, pokoknya tinggal bagi waktu, manage waktu. Ternyata tidak sesimpel itu. Karena begini, waktu adalah the most important asset in your life. In our life, intinya ya. Jadi waktu adalah aset yang paling mahal di dalam hidup ini. Kenapa? Karena waktu tidak bisa kembali lagi. Once you spend your money, you can always earn back the money. But once you spend your time, it's gone forever. Jadi Anda harus mengalokasikan waktu dengan sangat-sangat bijak dan sangat-sangat produktif. Maka saya ada beberapa tips time management. Tips yang pertama adalah Anda bisa gunakan pakai sistem rocks, pebble, and sands. Jadi kalau kita bayangkan sebuah gelas, di gambar ini Anda bisa lihat sebuah gelas kosong, ibaratnya itu adalah waktu Anda dan Anda alokasikan di waktu produktif Anda. Ya, Anda masukkan dulu batu besarnya atau rocknya, ya batu besar, rock ya, batu kalinya yang besar gitu loh. Setelah rock, baru kerikil-kerikil kecil, pebblesnya, baru sand. Jadi nanti sandnya itu akan menyisip-nyisipi ya, jadi mulai masuk ke yang kecil-kecilnya. Jadi yang besar-besarnya itu dulu yang dimasukkan. Jadi kalau Anda punya slot waktu, misalnya dari pagi Anda bekerja jam 8 sampai dengan jam 6 sore, masukkan dulu yang besar-besarnya. Ya, apa? Misalnya planning, atau Anda harus ketemu dengan customer, atau Anda harus jualan, atau Anda harus meeting, itu dulu yang besar-besar dimasukkan. Nanti yang kecil-kecil belakangan, ya. Posting sosial media, ya. Mungkin apa Anda bisa lakukan, apa update foto, ya mungkin itu terakhir-terakhir, tapi yang besarnya dulu, bikin strategi, ya Anda harus prospecting, itu dulu yang besar. Bikin Anda harus analisis, itu dulu yang besar-besar dimasukin. Nah, jadi sistem time management yang pertama tipsnya adalah dengan pebbles, rocks, and sands, ya, atau rocks, sands, and pebble, boleh begitu. Nah, tips yang kedua adalah eat the frog. Nah, eat the frog atau makanlah kodokmu. Makanlah kodokmu. Artinya apa? Ini satu konsep dari Mark Twain dan juga disempurnakan lagi oleh salah satu motivator dan juga guru saya, yaitu ada Brian Tracy. Dia bilang pada saat kita mengalokasikan waktu, Anda harus fokus kepada tindakan-tindakan ataupun aktivitas-aktivitas yang membuat kita dalam tanda kutip males gitu loh melakukannya, karena aduh ini berat banget, lebih males lah lakukannya gitu kan. Banyak procrastination, banyak hal-hal yang membuat kita jadi malas untuk melakukannya. Nah, justru itu kita mesti makan nih kodoknya. Kodok kan lihat aduh jijik banget gitu ya, tapi itu mesti dimakan dulu ya, karena itu yang lebih besarnya. Jadi artinya apa? Di dalam bisnis kadang-kadang atau dalam kita punya aktivitas sehari-hari ya, pastinya kita punya banyak aktivitas yang membuat kita malas untuk melakukannya. Misalnya apa? Aduh, setiap hari harus bikin to-do list atau to achieve list per hari, dan saya harus buat itu. Ya, setiap hari saya harus mencapai hasil yang saya tuliskan per hari. Jadi to-do list atau to achieve list yang saya harus capai, yang saya harus buktikan dan saya harus dapatkan di dalam hari itu per hari. Itu malas banget lah, ya udahlah, biarlah hari itu berlalu dengan begitu saja. Kan lebih enak begitu, kita nikmati, makan pagi santai, lalu jalan pagi santai, lalu santai kerja, semuanya santai, tidak ada waktunya, tidak ada disiplinnya dan sebagainya. Ya boleh-boleh saja, tapi balik lagi, kan yang paling mahal adalah waktu. Ya, kalau Anda punya 24 jam, tapi Anda banyak waktu-waktu yang santai dan sebagainya, seberapa Anda bisa cepat mencapai kesuksesan? Karena saya percaya sukses itu tidak ada yang instan. There is no shortcut. Ya, tetap kita harus proses, berusaha, dan bekerja keras. Jadi poinnya adalah Anda harus fokus menjalankan aktivitas yang Anda harus disiplin melakukan itu. Tidak ada seorang atlet yang tidak disiplin untuk melakukan actionnya. Dan mungkin actionnya itu males, atau mungkin actionnya itu kita bagaimana melawan kemalasan kita. Nah, itu maksudnya eat the frog. Jadi Anda harus melawan kemalasan itu untuk melakukan action. Aduh, saya hari ini mesti bikin planning. Wah, saya harus ketemu dengan calon customer. Calon customernya ini kayaknya orangnya galak lagi, jutek dan sebagainya. Contohnya begitu. Jadi hal-hal yang membuat kita malas itu apa ya? Anda harus pikirkan itu sehingga Anda bisa lebih disiplin pada saat Anda membuat aktivitas dan juga action, sehingga betul-betul bisa sesuai dengan rencananya ya. Nah, setelah eat the frog ada satu konsep lagi yang saya sebut dengan default diary atau diary yang
tersusun dengan defaultnya, ada satu standarnya. Seperti pada waktu saat kita SD, kita membuat agenda harian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Kan disusun tuh jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11, 11 sampai jam 12, 12 sampai jam 1 dan sebagainya. Itu ada pelajaran-pelajarannya. Jam 9 sampai jam 10 pelajaran ini, 10 sampai 11 pelajaran itu. Nah, demikian pun sama. Ini semua saya berikan ada di gambar ini, ada contohnya. Jadi Anda bisa lihat sendiri contohnya ya. Jadi gampangnya itu Anda seperti membuat agenda kerja ya. Dalam satu bulan kita buat defaultnya. Jadi dalam sebulan itu defaultnya begini. Saya mau kerjanya dari jam 8 sampai jam jam 6 sore atau jam 7 malam, terserah Anda. Lalu setelah itu Anda lanjutkan lagi juga boleh. Tapi intinya Anda buat defaultnya dalam satu bulan. Nah, kenapa Anda harus membuat defaultnya? Karena kan setiap bulan itu pasti kita punya goal, punya target, punya tujuan yang harus kita capai. Misalnya bulan itu punya target, saya harus bisa omsetnya meningkat sekian, saya harus bisa mendapatkan hasil segini, saya harus bisa bayar beberapa cicilan-cicilan saya. Kan itu target yang harus kita capai di dalam sebulan itu. Maka untuk bisa mencapai target itu, bagaimana kita bisa menyusun agendanya, bagaimana aktivitas yang kita lakukan. Karena kalau kita tidak susun, ya tidak buat default, akhirnya berantakan, bisa jadi kepending lagi. Kita mau jalanin itu, kepending lagi. Nah, salah satu pengalaman saya adalah waktu itu saya membuat buku. Saya menulis buku, judulnya adalah Boost Your Selling Power. Dan itu menjadi national bestseller saat itu. Karena memberikan tips praktis berdasarkan konsep-konsep yang saya belajar dan juga pengalaman-pengalaman pribadi saya pada saat saya menjual produk ya dan juga menjual jasa yang saya tawarkan kepada customer, itu saya tuliskan dalam sebuah buku dan saya bikin target. Harusnya dalam waktu sekian bisa selesai bab ini, dalam waktu sekian bisa selesai bab ini dan sebagainya. Akhirnya kita kerja sangat produktif dan saya menggunakan konsep tadi eat the frog ya, sand, pebbles dan rock segala macam itu semua saya gunakan semua supaya benar-benar dalam waktu yang saya set benar-benar selesai. Ternyata ya setelah saya menggunakan time management ini malah sebelum waktunya sudah selesai. Ya, jadi saya bisa launch buku saya ya dan saya sudah lebih prepare lagi pada saat saya launching bukunya, saya kasih giveaway, saya kumpulkan media. Pokoknya saya bikin sebuah satu momen yang sangat unforgettable saat itu karena saya ingin pada saat saya launch bukunya ya semua orang lebih tahu dan lebih bisa menginformasikan kepada banyak orang tentang buku ini. Jadi bukunya judulnya Boost Your Selling Power.